Selamat sore Bu Hayfon dan teman-teman. Perkenalkan kami dari grup 2 izin mempresentasikan audit kami atas range market. Bisa di next. Anggota kami terdiri atas yang pertama Riva Kenza Aprilia, yang kedua Rafael Agnes Rompas, yang ketiga Safira Putri Ramadianti, yang keempat ada Haris Nur Rahmawati, dan yang lima ada Yohana Maureneta. Bisa dilanjut. Berikut merupakan konten-konten yang akan kami bawakan pada presentasi kali ini. Di next. Yang pertama adalah understanding the client's business and industry. Yang pertama adalah industry and external environment. PT Subrapuga Lestari Tbk merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan retail modern. Perusahaan ini didirikan pada 28 Mei 1997, memiliki 70 toko yang salah satunya merupakan Range Market. Entitas yang akan kami audit pada kesempatan kali ini adalah Range Market. Sebagai toko yang bergerak di bidang retail, Range Market tentu saja memiliki persediaan barang dagang yang rentan untuk dicuri. Namun pada kuartal ketiga tahun 2021, merebaknya pandemi COVID-19 varian Delta membuat pemerintah kembali memberlakukan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat. Oleh karenanya, aktivitas di industri retail sempat menurun hingga 13,1%. Hal lain yang mempengaruhi tingkat penjualan dari range market ialah adanya hari-hari besar seperti Natal, Idul Fitri, dan lainnya yang membuat masyarakat berbondong-bondong untuk shopping. Namun perlu diingat kembali bahwa range market merupakan perusahaan yang besar, sehingga memiliki kebutuhan pendanaan yang tak kalah besar pula. Sehingga ada dua jenis sumber pembiayaan dari range market, yaitu utang dan ekuitas. Bisa dilanjut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai business operations and processes dari range market. Yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan oleh Alifa tadi, sumber pendanaan range market itu yang berasal dari dua, yaitu yang pertama ekuitas sebesar 507 miliar, dan yang kedua yaitu pinjaman bank sebesar 50 miliar. Kemudian, sumber utama pendapatan range market berasal dari penjualan produk kebutuhan sehari-hari premium berkualitas tinggi di sekitar Jabodetabek. Pelanggan utama dari range market sendiri adalah keluarga kalangan menengah ke atas di daerah Jabodetabek, serta supplier utama dari range market adalah UD Muhammad Kamdi, PT Agro Prima Sejahtera, PT Cibadak Agri, dan PT Sowo Segar Nusantara. Selanjutnya yaitu mengenai manajemen and governance dari range market. Adapun struktur manajerial dari range market, yang pertama Board of Commissioners, di mana Board of Commissioners ini juga setara dengan Audit Committee dan juga Nomination and Remuneration Committee. Kemudian di bawah Board of Commissioners terdapat Board of Directors, kemudian di bawahnya lagi terdapat President Directors yang dibantu oleh Head of Store Operation dan juga Corporate Secretary dan juga Internal Audit and Quality Assessment Manager. Kemudian di bawah President Directors terdapat Information Technology Directors, kemudian ada Finance Directors, kemudian ada Human Capital and General Affairs Capital, kemudian ada Supply Chain Directors dan juga Marketing and Merchandising Directors serta Venture Directors. Selanjutnya, kita masuk pada bagian objektif dan strategi dari perusahaan range market. Objektif dan strategi ditinjau dari 3 komponen. Pertama, reliability of financial reporting yang berfokus pada kualitas produk dari range market yang berdampak pada reliabilitas dari suatu laporan keuangan melalui ada atau tidaknya kehilangan produk, klaim garansi, dan kewajiban produk. Kedua, efektivitas dan efisiensi dari operasi ditinjau dari sistem pengendalian yang diterapkan, baik dalam aspek keuangan dan aspek operasional. Lalu yang ketiga adalah compliance with laws and regulations yang dilihat melalui ketentuan kontrak klien serta kewajiban hukum lainnya. Untuk penjelasan spesifik mengenai ketiga komponen akan dijelaskan pada slide berikutnya. Next. Pertama, reliability of financial reporting. Pengendalian dari produk range market dapat diketahui melalui aktivitas berikut. 1. Pada tahun 2021 diketahui bahwa tidak ada jumlah produk yang ditarik kembali karena isu keamanan. Kedua, perusahaan memberikan transparansi terkait informasi produk yang dipasarkan. Terkhusus produk yang berisiko tinggi dan dibatasi pada usia minimal, perusahaan menerapkan peringatan tertulis pada display produk dan melakukan pemeriksaan kepada konsumen untuk keamanannya.
Ketiga, perusahaan tidak melakukan survei kepuasan pelanggan, akan tetapi perusahaan tetap menyediakan customer care guna memberikan perhatian kepada pelanggan. Keempat, dalam rangka inovasi dan pengembangan, perusahaan mendirikan brand baru yaitu Farmers Family by Farmers Market. Kelima, pengaduan pelanggan dapat dilakukan melalui customer center yang dikelola oleh Human Capital Development. Next. Selanjutnya adalah mengenai efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan dari range market. Sistem pengendalian diterapkan pada aspek keuangan dan operasional dengan mengacu pada COSO. Pengendalian internal juga didasarkan pada metodologi berbasis risiko untuk mencapai efisiensi dan efektivitas bekerja, serta memenuhi tingkat kepatuhan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan juga membentuk SOP yang di dalamnya mencakup sistem pengendalian internal, didukung juga dengan sistem teknologi dan informasi. Next. Ketiga, yaitu compliance with laws and regulations. Beberapa contoh item dari compliance with laws and regulations diantaranya, pertama, wesel jangka panjang dan hutang obligasi, kedua, opsi saham, ketiga, program pensiun, keempat, kontrak dengan vendor untuk pengiriman pasokan di masa depan, kelima, kontrak pemerintah untuk penyelesaian dan pengiriman produk buatan, keenam, perjanjian royalti, yang ketujuh adalah kontrak serikat pekerja, dan yang kedelapan adalah sewa. Terdapat juga beberapa standar yang diterapkan atau membutuhkan pengecualian dalam penerapannya, yaitu standar akuntansi yang telah disahkan tapi belum berlaku efektif, kemudian PSAK 72 yang mengatur pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, dan masih banyak lagi. Next. Baik, untuk komponen understanding client business and industry yang berikutnya ini merupakan measurement dan performance. Dalam measurement dan performance ini, auditor akan memeriksa lebih lanjut terkait pencapaian key performance indicator dan juga rasio-rasio keuangan. Oleh karena itu, kami sekaligus melakukan preliminary analytical procedure untuk range market ini beserta dengan kompetitornya yaitu Hypermart. Untuk rasio yang kami pilih ada 4. Yang pertama yaitu short term debt paying ability, di mana kami melihat cash ratio, quick ratio, current ratio, dan juga rasio likuiditas yang lain seperti contohnya perputaran dari inventory yang dimiliki oleh range market dan kompetitornya. Boleh di next. Untuk rasio yang berikutnya ini terkait dengan kemampuan dari range market dalam memenuhi kewajiban jangka panjang, yaitu kami melihat dari sisi debt to equity, debt to asset, times interest earned, dan juga equity ratio. Kemudian kami juga melihat dari rasio profitabilitasnya yaitu berupa gross profit margin, return on assets, dan return on equity. Dan kami di sini juga menekankan pada kemampuan dari range market ini untuk memenuhi liabilitas jangka panjang, di mana itu sesuai dengan topik yang kami bawakan yaitu terkait dengan cash repayment dan juga liability. Jadi next. Yang kedua adalah understand and evaluate internal control components at the entity level and management unit level. Bisa di next. Untuk memahami dan mengevaluasi pengendalian internal dari range market, auditor membuat ICQ yang terbagi menjadi beberapa komponen asersi utama yang berkaitan dengan pembayaran utang. Yang pertama adalah asersi keterjadian. Bisa di next. Lalu ada asersi kelengkapan. Bisa di next. Asersi akurasi dan presentation, bisa di next. Dan yang terakhir adalah asersi cut-off, bisa di next. Selanjutnya, untuk memahami, understand, evaluate, dan document transaction flow dan control activities. Dari ICQ yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami menyusun deskripsi aktivitas kontrol yang dilaksanakan. Tabel ini mengklasifikasikan aktivitas kontrol yang dilaksanakan berdasarkan tujuan audit, frekuensi audit tersebut, preventif atau detektif, dan secara otomatis atau manual. Terdapat 10 aktivitas kontrol yang dilaksanakan, dan dapat aktivitas kontrol 1-5 dapat dilihat di slide. Kemudian aktivitas kontrol 6-10 dapat juga dilihat di slide. Selanjutnya, berdasarkan aktivitas kontrol sebelumnya, berikut adalah flow dokumen ketika manajemen
meminjam uang dari bank. Yang pertama, perusahaan mengajukan peminjaman dana ke bank, dan perusahaan menyerahkan dokumen yang diperlukan. Kemudian, bank memproses permintaan peminjaman. Apabila diterima oleh bank, maka perusahaan akan menerima dana dari bank dan melakukan konfirmasi dengan Departemen Financing apakah sudah diterima atau belum. Apabila bank menolak, maka perusahaan akan mengajukan kembali peminjaman dana ke bank dan menyerahkan kembali dokumen yang masih kurang. Dan juga ada flow dokumen untuk melunaskan pinjaman bank. Pertama-tama, Departemen Notes Payable menyusun daftar utang bank yang akan jatuh tempo, kemudian Departemen Notes Payable akan menyerahkan kepada manajer dan kepala Departemen Keuangan untuk diotorisasi. Apabila tidak disetujui, maka Departemen Notes Payable akan memeriksa dan mengoreksi kesalahan yang ada. Apabila sudah disetujui, Departemen Notes Payable menyerahkannya kepada Departemen Financing untuk melakukan pembayaran, yang kemudian Departemen Financing akan melakukan otorisasi kepada CFO, yang selanjutnya akan melakukan pembayaran, dan Departemen Financing kemudian setelah melakukan pembayaran, menyerahkan invoice kepada Departemen Akuntansi untuk pencatatan. Selanjutnya, dalam mengidentifikasi, mengkontrol, dan mengendalikan risiko, auditor dapat menggunakan control risk matrix. Beberapa komponen pengendalian seperti yang pertama, rekonsiliasi bukti transaksi dengan pencatatan akun pengeluaran kas. Kedua, laporan keuangan termasuk pengungkapan dipersiapkan dan direview secara kuartalan. Ketiga, komputer secara otomatis memposting transaksi ke notes payable dan buku besar. Keempat, transaksi pengeluaran kas diverifikasi secara internal. Kelima, prosedur membutuhkan pencatatan kas setiap hari, dan keenam, perjanjian manual untuk total batch dari supplier dengan mengutang. Selain itu, kami juga masih menemukan defisiensi, yaitu tanggal transaksi pengeluaran kas yang belum diperiksa secara rutin. Untuk hasil pengendalian dapat dilihat pada slide. Next. Kemudian tahap selanjutnya adalah identify the key controls and design potential audit procedures. Nah, adapun description of key controls-nya yang pertama, perbandingan bukti transaksi penerimaan dan pembayaran kas. Adapun possible audit procedure for test of controls-nya dapat dilakukan dengan cara memverifikasi ada atau tidaknya rekonsiliasi bank, kemudian melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga mengenai bukti transaksi, kemudian key controls yang kedua yaitu penyimpanan dan pengumpulan bukti penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan dengan cara memeriksa jumlah bukti-bukti transaksi dan juga memeriksa kembali keabsahan cek yang masuk. Selanjutnya, key control yang ketiga yaitu pemeriksaan secara berkala kesesuaian jumlah kas dengan akun penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, adapun di sini possible audit prosedurnya adalah memeriksa apakah akuntan melakukan rekonsiliasi item pada rekening bank, dan juga laporan keuangan termasuk pengungkapan dipersiapkan dan direview secara kuartalan. Kemudian yang keempat, penginputan semua catatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dalam master file dilakukan possible audit prosedur berupa komputer secara otomatis memposting transaksi ke file induk piutang dan buku besar. Kemudian perbandingan independen secara internal yang dilakukan dengan transaksi pengeluaran kas diverifikasi secara internal. Oke, selanjutnya kami di sini melakukan substantive analytical procedure khusus untuk cash repayment. Untuk prosedur yang pertama ini ada recalculate approximate interest expense on the basis of average interest rates and overall monthly notes payable. Jadi di sini kami melakukan penghitungan ulang biaya bunga masing-masing liabilitas berdasarkan suku bunga rata-rata dan keseluruhan liabilitas yang masih terutang dan memastikan akan keakuratan jumlahnya. Kemudian kami juga melakukan komparasi detail antara perhitungan bunga dari masing-masing liabilitas. Dan kami juga verifikasi perhitungan atas jumlah yang tercatat dalam laporan keuangan. Boleh di next. Yang kedua, prosedur yang kami lakukan yaitu membandingkan individual notes outstanding dengan saldo pada periode sebelumnya. Jadi di sini kami akan melakukan penelusuran atau tracing saldo utang tahun berjalan ke buku besar, kemudian menelusuri saldo utang tahun sebelumnya ke kertas kerja. Lalu kami juga akan melakukan verifikasi saldo utang awal tahun berjalan dan saldo utang akhir pada tahun sebelumnya, serta mereview data agar tidak ada item yang dihilangkan. Boleh di next. Kemudian untuk prosedur yang ketiga ada membandingkan total balance
antara notes payable, interest expense, dan juga accrued interest dengan saldo pada tahun sebelumnya. Kemudian untuk prosedur yang keempat yaitu melakukan penghitungan ulang atas kenaikan dalam notes payable dan juga kenaikan dalam interest expense. Boleh di next. Oke, pada tahap yang selanjutnya dan sekaligus tahap akhir yaitu ada completion, di mana kami akan next mengevaluasi tentang going concern dari range market ini. Boleh di next lagi. Nah, kami di sini melihat going concern dari range market ini berdasarkan rasio keuangan yang sebelumnya telah dibahas. Dilihat dari short term debt paying ability, walaupun range market ini mengalami penurunan, tetapi dilihat range market ini masih memiliki kemampuan yang baik untuk membayar hutang jangka pendek dan kami memperkirakan tidak akan terjadi yang namanya default. Kemudian yang kedua, kami lihat dari ada liquidity ratios, di mana inventory turnover ini inventory turnover dari range market ini lebih cepat dan lebih sering dibandingkan dengan kompetitornya. Kemudian kami lihat dari ability to meet long-term obligations, modal dan aset yang dimiliki dapat mengcover liabilitas perusahaan, di mana ini menjadi cadangan untuk meminimalisasi adanya potensi gagal bayar. Dan yang terakhir kami melihat dari profitability ratio, di mana gross profit margin mengalami peningkatan, tetapi return on asset dan return on equity mengalami penurunan. Virus Corona 19 varian Delta kembali merebak yang membuat pemerintah kembali melakukan pembatasan mobilitas sosial. Oleh karenanya, pada tahun tersebut perekonomian Indonesia sempat melambat. Akibatnya industri retail terkena dampaknya. Pada tahun berkaitan, industri retail mengalami penurunan pertumbuhan hingga tingkat 3,5%. Hal ini menunjukkan bahwa kejadian luar biasa atau KLB serta kebijakan pemerintah mampu berdampak pada range market. Bisa di next. Namun, range market tetap optimis bahwa bisnisnya akan terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan keyakinan dari pemerintah bahwa konsumsi atas barang konsumsi di retail modern memiliki kesempatan yang besar untuk bertumbuh, yang tergambar pada Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK pada November 2021 sebanyak 118,5, yang mana lebih baik daripada bulan sebelumnya. Bank Indonesia juga optimis bahwa pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi akan mencapai 4,7% sampai 5,5%, yang mana terbukti pada kuartal ketiga tahun 2022, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,72%. Selain itu, terjadi peningkatan realisasi inflasi secara historis pada tahun 2021 sebesar 1,87%, yang menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi inflasi tersebut menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat seiring dengan pulihnya kondisi ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, kondisi ekonomi masyarakat yang kian membaik akan menyebabkan penjualan dari range market yang baik juga. Sehingga range market akan mengalami pertumbuhan penjualan pada tahun-tahun selanjutnya setelah adanya perbaikan kondisi ekonomi masyarakat. Bisa dilanjut? Selanjutnya, untuk melengkapi prosedur audit, auditor meminta manajemen range market untuk menyediakan surat representasi. Surat representasi manajemen range market ini berisikan penyusunan, pengakuan manajemen atas penyusunan dan menyajikan laporan keuangan yang sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta pengakuan manajemen atas informasi yang disediakan dan kelengkapan informasi, serta atas sistem pengendalian internal untuk mencegah terjadinya fraud. Di layar sudah dapat dilihat surat representasi manajemen range market pada tahun 2021. Selanjutnya, manajemen risiko. Untuk tingkat kemungkinan terjadi, dampak dari risiko, dan juga elaborasi atau alasan dari judgment, teman-teman dapat mempost video untuk membacanya. Next. Kami menemukan setidaknya ada 9 risiko yang mungkin terjadi pada masa depan. Risiko pertama, perubahan atas kebijakan atau peraturan pemerintah yang dapat dimitigasi dengan melakukan langkah antisipatif, yaitu melakukan perencanaan dan pengelolaan assortment barang yang akan dijual, serta melakukan koordinasi dan aktif dalam asosiasi yang menaungi kegiatan usaha perusahaan. Kedua, kegagalan dalam pengembangan toko. Hal ini dimitigasi dengan meningkatkan efisiensi, melakukan analisis, dan telah mendalam atas rencana pembukaan toko di suatu wilayah. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan review berkala atas kinerja di tokonya, kondisi, dan juga keragaman produknya. Next.
Risiko ketiga adalah persaingan usaha. Mitigasi dilakukan dengan mengidentifikasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja serta mencari inovasi terbaru. Keempat, keterlambatan distribusi barang oleh pemasok dimitigasi dengan perusahaan menetapkan kebijakan multi-supplier untuk memasok barang yang sama. Perusahaan juga dapat melakukan due diligence pada pemasok untuk mengetahui kapabilitas, kompetensi, dan performance mereka, serta kebijakan pengadaan barang dan jasa untuk menyeleksi pemasok. Next. Kelima, penurunan kualitas sumber daya manusia yang dapat dimitigasi dengan evaluasi, masukan, dan hasil training, serta melakukan inovasi pengembangan dalam program training. Keenam, tidak diperpanjangnya masa sewa yang dimitigasi dengan melakukan peninjauan kembali atas perjanjian sewa secara berkala dan menjaga hubungan yang baik dengan developer serta mitra kerja. Next. Ketujuh, ketergantungan pada teknologi informasi yang dapat dimitigasi dengan perusahaan mengembangkan sistem SAP dan melakukan pembaharuan pada sistem teknologi informasi. Kedelapan, risiko keuangan yang dimitigasi dengan melakukan penelahaan budgeting secara berkala dan memonitoring dengan ketat, mengoptimasikan kinerja operasional dan menekan biaya yang tidak diperlukan. Dan terakhir adalah bencana alam yang dapat dimitigasi dengan kepemilikan asuransi oleh perusahaan. Next. Kemudian kami juga menyusun urutan potensi risiko berdasarkan signifikansinya yang kemungkinan terjadi dan juga dampak yang dihasilkan. Kami menemukan setidaknya 6 potensi risiko yang memerlukan perhatian serta penanganan khusus. Next. Selanjutnya yaitu completing the audit checklist. Nah, adapun completing the audit checklist ini digunakan oleh auditor untuk memastikan apakah seluruh prosedur audit telah dilakukan atau tidak. Nah, biasanya dalam completing the audit checklist range market ini dilakukan pemeriksaan dokumentasi audit tahun sebelumnya. Nah, ini biasanya terdiri dari 2 pertanyaan. Apakah file audit tahun lalu diperiksa untuk digunakan sebagai penekanan audit tahun berjalan? Kemudian, apakah file permanen ditinjau untuk item yang memengaruhi tahun berjalan? Kemudian dilakukan penyelesaian audit berupa kontrol internal, yaitu apakah pengendalian internal telah dipahami secara memadai? Kemudian, apakah ruang lingkup yang dibuat memadai dengan adanya risiko pengendalian yang dinilai, dan juga apakah semua kekurangan yang signifikan dan material telah dilaporkan secara tertulis kepada pembuat kebijakan. Kemudian, dilakukan juga pengecekan kembali tentang dokumen umum. Dengan misalnya contoh pertanyaannya adalah, apakah semua catatan yang ada di tahun berjalan telah direview, diabstraksi, dan ditindaklanjuti? Kemudian, apakah file permanen telah diperbarui? Dan juga, apakah semua kontrak dan perjanjian telah direview, diabstraksi, dan disalin maupun diunduh untuk memastikan bahwa klien mematuhi semua persyaratan legal yang ada? Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.